YT Cup 4 2025 resmi digelar. Peserta tembus regional Sumatera. Padang Bidang 1, gelaran akbar kejuaraan sepak bola kelompok umur Yayen Tumena YT Cup edisi 4 resmi digelar di lapangan Cubada Indarung, Kota Padang, Sabtu 11 Oktober 2025. Ratusan anak-anak SSB yang berasal dari Sumbar, Riau, dan Jambi memenuhi lapangan bersejarah masyarakat Indarung tersebut. Inisiator turnamen Yayen Tumena melakukan tendangan kick-off sekaligus penanda YT Cup 4 dimulai. Disebut ex-timnas PSSI Primavera ini, YT Cup 4 dibanjiri peserta dari luar Sumbar. Dijelaskan Yayen, niatnya menggelar YT Cup adalah untuk memberi wadah khusus kepada SSB kelompok umur 10 dan 12 tahun yang belum dapat event rutin seperti halnya Suratin yang memiliki kategori 13, 15, dan 17. Kenapa kita menghelat turnamen? Karena mengembalikan gairah itu lebih cepat melalui sepak bola, satu. Kemudian yang kedua, kenapa harus turnamen? Karena kalau ada turnamen, maka sekolah sepak bola yang tadinya mati akan hidup kembali, sehingga para pelatih mendapatkan selain jam terbang dan pekerjaan kembali untuk bisa melatih dan bisa menghasilkan sesuatu buat keluarga masing-masing. Itu idenya. Kemudian kenapa saya membuat YT Cup ini bukan hanya Kota Padang saja atau Sumbar saja. Saya lebih membuka kepada Sumatera bagian tengah karena banyak sekali teman-teman yang kita berbaur, berdiskusi dan segala macam di awal itu, karena kita ingin mewadahinya mungkin usia di bawah 13 tahun, karena kewajiban PSSI dan Asprof dan Askot mungkin karena mereka mempunyai kompetisi usia 13 Suratin ke atas, 13, 15, 17, maka sudah ada wadahnya. Tetapi yang wadah di bawah ini, di bawah 13 tahun itu belum ada. Maka kami menginisiasi dengan membuat kompetisi di usia 10 dan 12 di selisih 2 tahun itu, karena itulah runtutan akar sepak bola di mana 6, 8, 10, 12. Dan kita melakukan di sini karena kebetulan saya lahir dan besar di sini di lapangan Cubada ini sebagai pemain sepak bola IPRC, kemudian Semen Padang Junior dulu, sehingga saya ingin memberikan sesuatu buat daerah dan tempat di mana saya pernah berasal menjadi seorang pemain sepak bola profesional. Sejak digulirkan, alhamdulillah pada gelaran pertama hampir lebih dari 60 SSB di usia 10 dan U12 yang ikut, sehingga kita di tahun pertama belum punya pengalaman, sedikit kewalahan walaupun sudah membagi harinya di 3 hari, di hari libur Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tapi juga pertandingan final selesai di Minggu malam, sehingga penyerahan apresiasi dan lain-lain itu di malam hari. Ke tahun kedua dan ketiga masih sama, tapi tahun ini kita lebih membatasi peserta dan memberikan kuota untuk Kota Padang, Sumatera Barat, dan di luar Sumatera Barat. Ini berbeda karena kita lebih regional ya. Saat ini ada 9 tim dari luar provinsi, dari Riau, kemudian ada 3 tim dari Jambi, kemudian di level provinsi pun juga ada 9 sampai 10 tim, dan kuota tim dari Kota Padang pun juga ada sekitar 10 tim yang ikut. Jadi kita mau melakukan penggabungan bukan hanya kota saja, bukan hanya provinsi, tapi luar provinsi yang kita lihat seperti regional yang dekat dengan kita. Sementara itu, Ketua Panitia YT Cup Irafdi Zulkifli menyebut YT Cup tahun 2025 diikuti oleh total 56 tim yang berasal dari Sumbar, Riau, dan Jambi yang terdiri dari 24 tim U10 dan 32 tim U12. YT Cup tahun ini berjalan lancar dan meriah serta cuaca juga bagus. Panitia berharap agar YT Cup lancar sampai penutupan. Dapat kami sampaikan di sini bahwa YT Cup keempat ini diikuti oleh sebanyak U12 32 tim
dan U10 24 tim. Mengenai pelaksanaannya, kita mulai pada hari Sabtu pagi dan selesai Minggu sore. Catatan khususnya di sini dapat kami sampaikan bahwa alhamdulillah pelaksanaan YT Cup keempat ini sampai saat ini berjalan dengan lancar dengan cuaca yang sangat mendukung. Mudah-mudahan cuaca cerah sampai selesai turnamen. Kalau kita lihat belakangan ini pencapaian pembinaan itu adalah ujungnya tim nasional. Saya bersyukur dan bangga karena hampir di semua level tim nasional kelompok umur itu diisi oleh pemain-pemain dari Sumatera Barat. Dan kalau kita lihat bagaimana semaraknya kompetisi yang dilakukan baik oleh Asprof, oleh Askot, dan tentunya pemerhati sepak bola yang lain sangat banyak. Sehingga ini salah satu pemicu banyaknya lahir talenta sepak bola nasional dari Sumatera Barat. Dan saya berharap ini bisa dikembangkan, bahkan dipertahankan. Kalau kita lihat teman-teman kita atau saudara kita atau dewan kita di provinsi sekarang sudah ada Datuk sebagai ketua Asprof, kemudian ada Ferry Mulyadi, tapi di tingkat kota juga ada Asridal Aye yang juga menganggarkan khusus untuk pelaksanaan sepak bola di daerah Kota Padang dan provinsi. Nah, untuk yang di bawah ini tentu perlu tangan-tangan lain. Jadi saya berharap bukan hanya Askot dan Asprof saja, tetapi teman-teman yang lain yang punya hati dan tentunya punya jiwa sepak bola yang ingin membangun. Tentunya juga kita sama-sama membangun kelompok umur di bawah 13 tahun karena mereka sangat butuh kompetisi, sangat butuh jam terbang agar mereka juga bisa tampil di level 13, 15 dan 17 Suratin. Kemudian ada EPA yang saat sekarang di Sumbar kita punya Semen Padang U16, 18, 20, dan saya berharap EPA-nya Semen Padang bukan pemain yang dari luar, tetapi adalah pemain yang dibina oleh Sumatera Barat sendiri. Perpanjangan tangannya PSSI adalah Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Barat. Pasti kita berharap banyak dari Asprof untuk selain mempunyai kewajiban menggelar kompetisi Suratin 13, 15, 17, kemudian sebelumnya adalah Liga 4 atau Liga 3 sebelumnya, sepak bola wanita tentunya juga, futsal memang tidak sedikit biayanya, tapi kita berharap ada event lain juga di luar itu, karena kalau kita lihat selisih usia itu akan membuang talent yang ada. Misalnya usia 13, kemudian dia baru dapat kompetisi lagi usia 15, maka yang usia 14 ini mereka kehilangan 1 tahun untuk kompetisi. Di usia 15 dan 17, begitu juga di usia 16. Syukur di usia 16 sudah ada EPA. Tetapi ada berapa pemain sih yang bisa masuk ke EPA? Jadi ada ribuan pemain yang selayaknya mendapatkan kompetisi setiap tahunnya. Jadi kita berharap ada kompetisi 12, 13, 14, 15, dan 16. Supaya setiap tahun pemain itu berkompetisi. Karena jam terbang itu dibutuhkan oleh pemain. Ya. Harapan untuk pengelola SSB tetap semangat. Tentunya tidak gampang mengelola SSB, butuh biaya, butuh hati, jiwa, dan mesti habis-habisan. Kemudian kepada orang tua, biarkan proses anak-anak kita menjadi pemain yang kita harapkan berjalan dengan normal tanpa harus dipaksakan. Dan itu menjadikan proses piramida bagi anak-anak, dia mulai dari level terbawah. Kalaupun mereka sukses, dia akan mengikuti piramida yang semakin lama semakin sedikit dan peluang mereka semakin kecil. Bagi yang tidak pun sebenarnya kita sudah membantu mereka untuk berbaur, bersosialisasi, olahraga lebih sehat, dan mengerti aturan sepak bola, sportivitas, dan lain-lain. Dan daya juang serta work hard yang mereka dapatkan dari sepak bola. Jadi sepak bola itu seperti bagaimana sebuah kehidupan di keluarga, di sekolah, di mana, di kantor, karena setiap orang punya peran masing-masing.
Ada yang menjaga gawang, ada yang pemain belakang, ada yang di gelandang yang mengolah, ada yang menciptakan gol. Dengan tujuan hanya satu, kemenangan untuk semua.